Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Eritrea. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah mengenai bangsa Etruria. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kejayaan Roma, orang Etruria menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang disebut sebagai Italia. Bahkan beberapa raja Roma pertama berasal dari Etruria. Mungkin Etruria telah mendirikan negara kota yang akan mendominasi sebagian besar dunia yang dikenal selama berabad-abad. Dengan bahasa yang unik dan sebagian besar masih belum diketahui, peradaban awal ini secara substansi berbeda dari masyarakat zaman besi lainnya. Faktanya, Eritrea ini memiliki pengetahuan canggih tentang pertanian, pengerjaan logam, dan patung yang sangat mempengaruhi budaya Yunani dan Romawi kuno. Ini pertama kalinya dikenal sebagai negara adidaya di Mediterania Barat, ujar Ben Turner yang dilansir dari LabIn. Nah, bangsa Eritrea berkembang selama berabad-abad hanya untuk ditaklukkan oleh Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi dan berasimilasi sepenuhnya ke dalam Republik Romawi, yaitu pada tahun 90 sebelum Masehi. Kemudian selama beberapa generasi, para peneliti bertanya-tanya siapa orang Etruria itu dan di mana mereka berasal. Pada awal abad kelima sebelum Masehi, sejarawan Yunani yang bernama Herodotus menulis bahwa orang-orang yang penuh teka-teki pertama kali tinggal di negeri yang jauh sebelum bermigrasi ke semenanjung Italia. Sekarang, sebuah survei genetik telah mengkonfirmasi asal-usul Etruria dan menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa lokal dan membuktikan bahwa Herodotus adalah mempunyai pendapat yang salah. Analisis DNA baru yang dipusatkan pada 82 individu yang hidup antara 800 sebelum Masehi dan 1000 Masehi menunjukkan bahwa orang-orang kuno ini memiliki banyak gen yang sama dengan tetangga Romawi mereka, di mana para peneliti mengumpulkan sampel genetik dari kerangka yang ditemukan di seluruh bekas wilayah Eritrea yang membentang di Tuscany yang berada di Italia Utara dan bagian tengah semenanjung, serta Pulau Korsika. Seperti yang ditulis oleh penulis studi dalam jurnal Skin Advances, pola gen lokal sebagian besar dipertahankan selama milenium pertama sebelum Masehi. Temuan ini berubah secara dramatis selama masa Kekaisaran Romawi pergeseran genetik besar di masa Kekaisaran ini mengubah orang Italia dari orang-orang yang berada di dalam awan genetik Eropa menjadi jembatan genetik antara Mediterania dan Timur. Nah, penelitian arkeologi dan genetik sebelumnya menunjukkan bahwa Italia pada awalnya dihuni sekitar 8.000 tahun yang lalu oleh orang-orang yang bermigrasi dari Eropa zaman batu dan kemudian ke Eurasia dan Anatolia. Bahasa peradaban yang sebagian besar masih tidak dapat dipahami secara nyata berbeda dari masyarakat lain pada zaman itu, tapi memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Yunani, termasuk alfabet yang serupa, yaitu memegang. Herodotus pernah berspekulasi bahwa orang Etruria sebenarnya adalah orang Yunani kuno dari Anatolia. Menurut Michael Starr dari Skin Alert, studi baru menunjukkan bahwa Eritrea berhasil menolak penyerapan
oleh migrasi selanjutnya dari orang-orang Indo-Eropa dan mempertahankan bahasa unik mereka, setidaknya untuk sementara waktu, dan menggantikan bahasa yang ada sebelumnya. Fakta bahwa Eritrea mampu mempertahankan bahasa mereka meskipun gelombang migrasi kemudian membuktikan kekuatan budaya mereka. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno mewariskan karakteristik linguistik ke peradaban lain yang kemudian muncul di semenanjung Italia. Kegigihan linguistik ini dikombinasikan dengan pergantian genetik, menentang asumsi sederhana bahwa gen sama dengan bahasa. Dan dia juga menambahkan bahwa ini menunjukkan skenario yang lebih kompleks, yang mungkin melibatkan asimilasi penutur Italik awal oleh komunitas pidato Eritrea, mungkin selama periode percampuran yang berkepanjangan selama milenium kedua sebelum Masehi. Meskipun bahasa itu bertahan selama berabad-abad setelah runtuhnya bahasanya, masyarakat Eritrea akhirnya diserap oleh Roma. Kemudian bahasa dan budaya Eritrea juga menghilang. Selanjutnya, para peneliti berencana untuk mencari tahu mengapa peradaban bertahan selama itu dan bagaimana akhirnya berakhir. Nah, seperti yang ditulis oleh penulis tadi dalam jurnal Science Advances, bahwasanya kolam gen lokal sebagian besar dipertahankan selama milenium pertama sebelum Masehi. Temuan itu berubah secara dramatis selama masa Kekaisaran Romawi ketika ekspansi kekaisaran memicu penggabungan populasi dari seluruh Mediterania. Pergeseran genetik besar di masa kekaisaran ini mengubah orang Italia dari orang-orang yang berada di dalam awan genetik Eropa menjadi jembatan genetik antara Mediterania dan Timur. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Eritrea yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan gambaran pada kita semua mengenai bangsa Eritrea. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين.